berdiri. Oke, lagu wajib nasional hari ini adalah lagu Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia
kecerdasan artifisial namanya, ya. Kalian kan selama ini cuma tahu ChatGPT, Gemini, Google, Gemini AI. Nah, itu anak-anak adalah sebuah kecerdasan buatan. Ya. Nah, hari ini kita belajar ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian itu bisa memahami konsep kecerdasan artifisial. Tahu dulu konsepnya. Ya. Yang kedua, itu kalian bisa mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Yang ketiga, ternyata kecerdasan artifisial ini kalian bisa nanti mengetahui dampaknya. Dampak kecerdasan artifisial ini, dampak kecerdasan buatan ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya nanti kalau kita berhubungan dengan dunia maya atau internet, bisa dibilang seperti itu ya, kita harus tahu etika penggunaan kecerdasan buatan ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, ya. Supaya apa? Supaya apa kita bisa harus belajar kecerdasan buatan ini? Ya, supaya kalian itu nanti bisa termotivasi. Mungkin nanti bisa kalian membuat sebuah kecerdasan buatan sendiri atau game-game edukasi. Ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional kemarin ada 4, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelumnya, tonton dulu ini. Ke Google atau ngobrol sama ChatGPT. Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja AI itu? AI itu sekarang dari artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi itu aja bukan kunci beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih lingkungan komputer kucing komputer lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu hewan. Semakin mengidentifikasi, semakin pintar juga si AI. Saya percaya ini kayak kamu belajar melihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah di mana-mana. Itu yang bisa tahu kamu gambar video apa, atau aplikasi yang bisa membantu kakak berikutnya bahasa politik. Itu sudah contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus menggunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI dengan belajar melalui sendiri. AI itu cuma alat bantu bukan pengganti otak kita. Sekarang kamu udah tahu kan gimana cara AI? Yuk kita belajar belajar dengan teknologi dari sekarang. Jangan subscribe biar kamu makin pintar dan bisa menghadapi masa depan. Oke. Ya, nah itu adalah pengantar. Ternyata AI itu bisa pintar karena siapa? Iya, karena manusia. AI itu bisa pintar. Kita yang menyuruh AI itu pintar karena kita memasukkan data. Ya, contohnya Meta AI kata si virus. Ya. Kita yang memasukkan data. Kita mau cari apa, kita yang memasukkan data. Sebenarnya yang pintar itu manusia. Semakin banyak yang data kita masukkan ke dalam ChatGPT, Gemini, apalagi tadi Cici, ya, semakin pintar AI itu, kecerdasan artifisial itu.
Kira-kira masih mau lagi lanjut? Masih ya? Nah, itu tanya lagi. Siapa yang pernah belanja di aplikasi-aplikasi? Nah, banyak yang ini belanja di aplikasi. Aplikasi apa? Shopee, TikTok Shop, siapa? Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, sekarang ibu tanya, kalian misalnya mau belanja, sudah ada nih di dalam pikiran kalian, aku mau belanja apa kira-kira? Cari sepatu misalnya. Nah, cari sepatu, kalian langsung ketik di Shopee sepatu cewek atau sepatu cowok. Nanti AI itu mendata, ya, menampilkan seluruh sepatu yang ingin kalian beli. Di Shopee itu langsung muncul, ya, muncul semua jenis sepatu dari harga yang murah sampai harga yang mahal, dari yang KW sampai yang ori. Itu salah satu contoh dari kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Terus kenapa ya? Kalau misalnya kita sudah cari sepatu di Shopee, waktu kita buka aplikasi lain muncul banyak gambar sepatu tadi. Seperti di Instagram, seperti di TikTok. Kan muncul biasanya ada iklan-iklan kan? Nah, iklan-iklan itu biasanya muncul lagi sepatu-sepatu itu, padahal kita tidak mencari sepatu, kita tidak mencari sepatu di Instagram misalnya, tapi dia terkoneksi. Makanya hati-hati ya, kalau kita menggunakan kecerdasan artifisial ini, kita harus berhati-hati karena bisa saja data kita itu yang kita masukkan, bisa saja nanti kalau tidak digunakan secara bijak, bisa dibuat apa-apa saja oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi sekarang marak dia mengganti wajah kita. Bukan mengganti wajah kita, maksudnya kita memasukkan foto kita dalam bentuk apa seperti itu. Nah, lagi di taman. Biasanya perempuan-perempuan ini yang tahu kalau buka TikTok, oh sudah ada wajah, ternyata lagi di Mekah. Iya, lagi di pantai. Nah, itu hati-hati, bisa saja nanti wajah kita, misalnya wajah Rere disalahgunakan, wajah Freya disalahgunakan, ya kan? Pernah tidak kalian akhir-akhir ini mendengar ada idola-idola yang fotonya, misalnya fotonya bergandengan dengan, misalnya Freya ngefans sama siapa artis Korea? Jeno misalnya, dibuatlah oleh orang nanti. Nah, itu dibuat secara senonoh, tidak senonoh seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan, ya. Makanya nanti kita akan belajar tentang AI ini secara bijak kita menggunakannya. Bu, bisa tidak? Siapa namanya? Fidel. Bu, bisa tidak kita mencari tugas dengan menggunakan kecerdasan buatan ini? Bisa. Jujur di sini, coba siapa yang sudah banyak mencari tugas itu melalui ChatGPT dan lain-lain? Tidak pernah. Tidak apa-apa. Ya, kalau nanti kalian belajar KKA, coding dan kecerdasan artifisial, boleh mencari tugas, jawaban tugas itu di ChatGPT itu. Tidak apa-apa. Di Google itu adalah salah satu contoh kecerdasan artifisial. Tidak apa-apa, tapi jangan semuanya kita serahkan. Dan misalnya kita mencari soal, mencari jawaban, langsung kita copy, langsung kita tulis itulah, tanpa kita telaah lagi, ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Nah, ya, itu tidak diperkenankan kalau misalnya langsung kita copy semua. Copy paste semua jawaban dari ChatGPT. Seharusnya kita sebagai manusia itu melihat kembali, oh benar atau tidak, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ya,
seperti itu. Lanjut. Ini langsung kita itu adalah pengantar, ya. Siapa tahu nanti Freya atau Hendy atau Bara bisa membuat aplikasi apa seperti itu, ya. Amin. Iya, kita tidak tahu ke depannya. Nah. Oke, langsung saja ya. Nah, ini istilah kecerdasan artifisial, ya. Ternyata anak-anak, kecerdasan artifisial ini atau AI ini sudah ada pada tahun 1956, ya. Pada tahun 1956. Kita tahu sekarang di tahun berapa? Baru maraknya ini di tahun 2025. Padahal sudah ada di tahun 1950. Nah, ya, yang mendeskripsikan itu Fidel, kenapa sakit? Enggak. Ayo fokus. Ini siapa namanya? William, ayo. Moses, ya. Nah, ya, mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Itu, ya. Nah, AI ini atau kecerdasan buatan ini diciptakan oleh Dole namanya, orang yang menciptakannya, ya. Dengan prompt dari Philippe Delange di tahun 2023. Menurut Russell dan Norvig di tahun 2021, KA itu adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, ya, bertindak seperti manusia, dan mengambil keputusan seperti manusia berdasarkan data yang dikumpulkan, berdasarkan data yang kita beri, ya. Nah, menurut KBBI, program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Nah, itu. Jadi kecerdasan artifisial itu menyerupai kecerdasan atau meniru kecerdasan manusia. Jadi manusia yang pintar, bukan KA-nya yang pintar, ya. Nah, KA ini anak-anak belajar dari data. Kecerdasan artifisial itu belajar dari data, ya. Datanya itu maksudnya apa, Bu? Contoh kalau kita membuka ChatGPT, ya. Data yang kita masukkan. Nah, Ibu langsung kasih contoh saja, ya. Nah, ini Ibu lagi buka satu lagi. ChatGPT misalnya. Datanya itu apa, Bu? Data itu instruksinya, prompt yang harus kita masukkan ke dalam ChatGPT itu. Nah, contoh apa? Kita tanyakan apa saja kepada si ChatGPT ini. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Nah, anak-anak, ini data ini, ya.
instruksi kita ini yang dimaksud dengan data. Nanti dia akan membaca. Kan manusia ini menggunakan kecerdasan artifisial itu bukan cuma kita di sini, bukan cuma Bu Hesri. Ya, seluruh dunia ini sudah menggunakan ChatGPT ini. Maka dia belajar dari data yang kita masukkan. Nah, langsung dia banyak. Secara sederhana AI memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan otomatis, berinteraksi dengan manusia, ya, dan lain-lain. Chatbot, terus asisten virtual dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini sudah kecerdasan artifisial. Semakin banyak data yang dipelajari oleh kecerdasan artifisial ini, oleh apapun itu, ChatGPT dan lain-lain, semakin baik kemampuannya. Nah, salah satu lagi contohnya Google Translate. Siapa yang pernah menggunakan Google Translate di sini? Nah, ya, kita itu pada saat menggunakan Google Translate kita memasukkan data tidak? Memasukkan. Apa yang kita masukkan? Contohnya apa? Misalnya Rere mau cari arti dari otak. Orang lain sudah mencarinya terlebih dahulu. Otak itu dalam bahasa Inggris adalah brain. Pada saat kita membuka, kita ketik otak, ya, dalam ubah kata kita dari Indonesia ke Inggris, langsung dia muncul brain. Karena sebelumnya orang sudah memasukkan data itu ke dalam Google Translate itu. Dia belajar banyak kosakata itu dari manusia sebenarnya, ya. Apalagi bahasa Jepang, bahasa Perancis. Nah, AI itu membaca data yang manusia masukkan. Nih, lihat. Kalau kalian buka YouTube, muncul di beranda YouTube itu sesuatu yang kalian sering buka. Ya, jadi jangan main-main. Kalau kalian sering buka sesuatu, misalnya Mobile Legend terus yang kalian buka di YouTube, ya, pasti di beranda, di home-nya YouTube itu kebanyakan tentang Mobile Legend itu, karena data membaca, oh si Al misalnya sering buka Mobile Legend, nah langsung muncul seperti itu. Nah ini ya, coba lihat ini. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Semakin sering kalian membuka video itu, semakin sering kalian melihat, menonton, men-like, men-subscribe semuanya, ya, langsung muncul di beranda YouTube. Nah ini tadi yang kata Ibu, aplikasi penerjemah Google Translate ini semakin akurat dalam menerjemahkan, ya, karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Orang mana-mana yang menggunakannya. Misalnya orang Inggris lagi berkunjung ke Indonesia, dia membuka Google Translate, ya kan? Orang misalnya kita Bara misalnya ke London, ya, bahasa nomor 1 dunia ini kan bahasa Inggris, buka Google Translate. Di mana tempat makan bakso? Apa ya bahasa Inggrisnya? Bakso. Muncul dia. Ya. Di mana minimarket di London yang terdekat? Saya langsung muncul. Seperti itu. Nah, ya. Kecerdasan artifisial ini awalnya sering melakukan kesalahan, error dia sering, ya. Tapi ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, sama tidak ini seperti manusia? Sama tidak? Sama.
Tidak, ya, karena kita belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itu supaya tidak terulang lagi. Itu juga dengan kecerdasan artifisial. Nah, siapa yang pernah menggunakan aplikasi Google Maps? Mencari jalan. Iya, mencari alamat. Iya, semuanya pernah menggunakan ya. Oke. Nah, mencari alamat itu. Pernah tidak kalian dibawa oleh Google Maps itu tersesat? Pernah. Ya? Iya, karena mungkin kalau Google Maps kan dia banyak jalan, ya. Kadang diarahkannya jalan terdekat, kadang diarahkannya jalan yang tidak macet, seperti itu. Banyak orang yang salah ketika rutenya itu tidak akurat, ya. Nah, aplikasi peta bisa memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute yang lebih efektif. Oh, jalan ini baik katanya, karena tidak terlalu macet. Makanya jalan dibuatnya ke jalan tikus. Nah, ternyata buntu jalannya. Lanjut. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri, ya, yang bisa memproses permintaan penggunaan berdasarkan input suara. Ya, pernah nggak kalian Google Assistant? Pernah tidak? Nah, menginput ke dalam kecerdasan buatan ini, ya, permintaan apa yang pengen kita. Siri, tunjukkan saya apa misalnya. Nah, langsung dikerjakan. Nah, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, ya, bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Algoritma itu langkah-langkah, ya. Dengan algoritma ini kita bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Di HP kalian masing-masing ini ada yang bisa memprediksi cuaca hari ini. Coba ibu lihat dulu di HP itu, ya. Hari ini sebagian berawan dengan 27 derajat Celcius. Nah, ada kan aplikasi cuaca di HP kita ini? Nah, kalau orang atau bapaknya yang sering mancing, sangat berguna aplikasi cuaca itu. Kalau misalnya Bapak Al pengen mancing, minggu depan pengen mancing, dia udah bisa lihat kira-kira aplikasi cuaca ini, cuaca di minggu depan itu bagus tidak untuk mancing. Oh, bagus ternyata. Biasanya aplikasi itu lebih akurat, ya. Apalagi aplikasi cuaca yang bisa dimanfaatkan orang. Nih, di bandara, di dunia penerbangan, pilot itu akan tahu, dia lihat besok saya terbang ke Inggris misalnya. Nah, cuaca di Jakarta ini seperti apa hari ini? Dia lihat di Google-nya, di HP-nya. Oh, aman. Kan biasanya ada itu badai, petir, hujan, berawan, cerah. Nah, dia bisa lihat, oh besok saya berangkat misalnya. Apalagi nanti siapa nih? Patir misalnya jadi pilot nanti. Oh, Patir lihat dulu ini, besok saya mau berangkat ini ke London misalnya. Nah, mau lihat dulu cuaca di Palembang ini. Dari Palembang ke Jakarta dulu. Di Palembang, oh ternyata badai. Makanya di dunia penerbangan sering delay, terhambat, ya, perjalanan kita itu. Seperti itu. Nah, ini kata ibu tadi, aplikasi cuaca itu. Dia tahu pola suhu, kelembapan, dan dari data sebelumnya. Ini sangat digunakan, ya, weather map ini, weather report dan lain-lain itu, weather itu cuaca. Nah, aplikasi belanja tadi, yang perempuan ini suka belanja, ya. Siapa yang sudah sering belanja sendiri ini? COD. Tapi nyuruh mamanya Mbak, ya. Oh, Rere. Oh, iya.
penagihan waktu COD. Stres namanya. Nah, ini ya. Aplikasi belanja daring yang bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari dan dibeli. Kamu suka nggak belanja? Aplikasi di mana biasanya suka? Di Shopee. Apa yang sering dibeli? Apa? Stiker. Stiker yang tempel-tempelan itu. Nah, nanti coba lihat di aplikasi Shopee-nya itu. Pasti nanti bakal banyak muncul di beranda-beranda itu berbagai macam jenis stiker. Nah, ya. Nah, KA itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis, ya. KA itu tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, pola-pola ini bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Nah, bisa juga kecerdasan artifisial itu mengenali muka kita, mengenali wajah kita. Siapa yang HP-nya biasanya HP iPhone, HP Android juga bisa. Yang kalau buka HP-nya pakai pengenalan wajah. Rere juga. Al juga. Ini juga. Nah, ya. Kalau pengenalan wajah di HP ini hati-hati kamu. Apalagi bilang sama mama-mama kalian, ya, Ma, waktu mengenali kita buat pola pengenalan wajah itu jangan dulu pakai alis, jangan dulu pakai lipstik, jangan dulu make up tebal, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya mamanya mau buka HP pada saat bangun tidur, dia tidak terbaca. Yang terbaca tadi yang full make up, ya, yang alisnya tebal, yang bibirnya merah, benar nggak? Yang natural saja, ya. Nah, ini aplikasi penanda foto dalam sosial media dapat memberikan rekomendasi untuk menandai foto menggunakan teknologi pengenalan wajah. Nah, kecerdasan artifisial, kita masuk ini ya, kecerdasan artifisial versus manusia. Apa perbedaan keduanya? Manakah yang lebih baik? Kita belajar. Lanjut. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. KA itu tidak punya perasaan, dia tidak tahu sedih itu seperti apa, bahagia itu seperti apa, dia tidak tahu. Manusia ada nggak perasaan? Manusia itu ada perasaannya. Ini siapa? Ada nggak perasaan? Ada. Kenapa sakit ya? Enggak. Kalau nggak sakit jangan ini kepalanya di meja ya. Oke? Kecerdasan manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu kalau kecerdasan manusia. Lanjut, kecerdasan artifisial itu belajar dari data dan program yang diberikan, sedangkan kalau kecerdasan manusia itu bisa belajar dari banyak hal, ya, yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Tapi interaksi seperti ibu sama kalian berinteraksi, seperti kalian dan teman-teman kalian berinteraksi. Tapi kalau kecerdasan artifisial tidak, ya, dia cuma belajar dari data yang kita masukkan saja. Tidak, dia bisa ngobrol dengan sesama KA-nya, ya. Lanjut, hanya memahami hal yang ada di dalam datanya, cuma tahu itu saja dia. Tapi kalau kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Setelah itu hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, itu kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, ya, nilai moral, lalu etika. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini fakta. Manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali.
bisa mengenali perbedaan dengan akurasi yang tinggi. Kita lihat, kita bisa membedakan oh itu pohon mangga sama pohon jambu. Lihat kita beberapa kali, oh itu pohon mangga, pohon jambu, pohon mangga, pohon jambu. Tapi kalau KA itu susah, harus berapa kali dulu data kita masukkan supaya dia mengenalinya. Nanti Bu lihatkan ya. Lanjut, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Pernah nggak kalian mendengar ini? Mesin cerdas dengan mesin non cerdas? Pernah? Belum? Nah, mesin cerdas ini dapat dikategorikan ya cerdas jika memiliki kemampuan yang pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, contoh dari mesin-mesin cerdas ini tadi yang banyak di Google Assistant, ChatGPT. Tahu kalian yang mobil tanpa supir? Nah, itu diprogram. Mobil apa itu? Tesla ya? Ya, mobil tanpa supir itu yang berjalan sendiri. Kalau kita ke Cina atau ke luar negeri itu sudah banyak tuh. Kalau kita pesan taksi online, nah mana supirnya ini? Ngapa dia bisa berjalan sendiri? Nah, kalau di Indonesia belum ya, karena itu kalau untuk membuatnya mahal. Nah itu ya. Nah ini mesin cerdas versus mesin non cerdas. Aspek cara kerjanya, kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang diprogram. Contohnya apa ya? Kira-kira kalau mesin non cerdas itu manusia yang masih menginstruksikan itu, bukan diprogram sendiri. Kalkulator. Nah, kalkulator masih harus manusia kan menginputnya. Nah, itu mesin. Itu KA juga, tapi dia merupakan bagian mesin non cerdas. Lalu kalau dari aspek adaptasi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang, itu mesin cerdas. Lalu kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Dari aspek pengambilan keputusannya, kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia dalam setiap keputusan. Nah ini, berdasarkan karakteristiknya coba tebak. Mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas? Coba kita tebak ya. Kalkulator cerdas atau non cerdas? Robot penghisap debu cerdas atau non cerdas? Cerdas ya, karena dia sudah tahu di mana bagian yang ada debunya, dia tahu. Mesin cuci cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Non cerdas, karena mesin cuci masih ada campur tangan kita, ya. Masukkan airnya masih harus kita ngekliknya itu. Terus apa lagi? Ada bagian menggiling pakaiannya harus kita. Bisa tidak dia menggiling pakaian sendiri kalau tidak kita pencet atau kita putar? Tidak bisa. Mengeringkan juga seperti itu. Jadi mesin cuci ini termasuk kecerdasan artifisial dengan mesin non cerdas. Kompor listrik non cerdas. Chatbot cerdas. Pengering rambut non cerdas. Belanja daring cerdas. Penanak nasi penanak nasi ini ada yang cerdas, ada yang non cerdas ya. Nah, mobil otonom Tesla cerdas. Sudah pasti itu cerdas karena manusianya tidak nyumpir ya, tidak terprogram dia.
Apa? 21. Ya. Di era digital saat ini, kecerdasan artifisial KA telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar tidak ini? Benar tidak menurut kalian? Sudah tidak bisa dipisahkan lagi nih dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah selalu menggunakan kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, KA membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan solusi yang lebih cerdas dan terpersonalisasi. Selain manfaat praktisnya, KA juga berperan besar dalam mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bu, bisa tidak kita curhat dengan KA? Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Bisa. Kalau tidak ada teman bermain sandiwara, lagi ada masalah, dia bisa mengarahkan kita, ya, mengambil keputusan. Tapi tergantung lagi sama diri kita, kira-kira benar atau tidak, ya, pengambilan keputusannya itu. Nah, kecerdasan artifisial sebagai bagian penting dalam kehidupan di abad 21. Sudah banyak ya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini nih. Teknologi KA digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih awal dan lebih akurat, membantu dalam pengembangan obat, bahkan di dalam proses pembedahan. Ini dalam dunia kedokteran, dunia medis. Sudah ada robot-robot yang bisa membantu para dokter dalam proses pembedahan. Ya, inilah luar biasanya kecerdasan artifisial ini. Terus dalam teknologi KA ini, ya, bisa digunakan penentu rute, perkiraan waktu tempuh dan lain-lain, sehingga proses perjalanan bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, teknologi KA juga memungkinkan mobil untuk bisa memiliki fitur parkir otomatis. Sudah bisa sekarang dengan teknologi KA ini. Kalau waktu mobil-mobil sekarang yang ada di Indonesia ini belum ya, masih kalau misalnya mau parkir cuman ada dia kamera belakang itu atau sensor. Kalau kita mau parkir ada sesuatu di belakang, mobil kita bunyi. Ada nggak yang seperti itu? Ada, ya, bunyi dia. Oh, sudah berapa lagi jaraknya? 1,1 meter sekian. Oh, berarti kita harus stop pakai mobil. Nah, kalau di luar negeri ini sudah bisa dia parkir sendiri, ya, berjalan sendiri aja sudah bisa, apalagi parkir ya. Nah, ini teknologi KA memungkinkan sistem pembelajaran adaptif, ya, yang dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing peserta didik atau personalisasi. Kalian mencari tugas itu bisa menggunakan KA, ya. Lalu teknologi KA membantu pemantauan perubahan iklim dan optimalisasi sumber daya energi serta pemilihan sampah. Nah, bisa juga ya. Nah, tapi hati-hati, itu tadi Ibu bilang KA tidak selalu benar, selalu cek kembali keakuratannya. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke ya, sudah Ibu bagikan semua. Nah, ini lagi kalian nanti silakan baca dulu informasi atau materi singkat di sana, lalu kerjakan yang diskusi kelompok serta tugas studi kasus yang tugas 2. Ya. Tentukan apakah contoh di atas termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Beri alasan singkat. Nah, kalian baca dulu informasi itu. Ada lagi nggak? Tambahin lagi supaya bisa. Ibu kasih waktu berapa menit? 7 menit. 10 menit ya. 10 menit. Enggak ini tuh, enggak selesai.
kerja, adaptasi, kemampuan pengambilan keputusan. Dua, mesin cerdas itu apa? Kalau aspek cara kerjanya, ya. Dah, dua satu.
Oke, lanjut. Dere, lanjut Irfan. Mau baca yang mana itu? Yang studi kasus 2. Oke, lanjut. Nanti itu. Presentasi ya. Oke? Sudah? Tepuk pintar untuk kelompok Rere. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Karena waktunya sudah mepet, jadi cukup perwakilan 2 kelompok itu. Ya. Ya, cukup perwakilan 2 kelompok itu. Setuju tidak tapi dengan kelompok Fidel dan kelompok Rere? Setuju. Ya. Lanjut ke tugas individu, ada bagian di bawahnya yang tugas 3. Nah, kalian